Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana keluar dari Kejaksaan Agung Rabu malam dengan mengenakan rompi tahanan. Selain Dadan Hindayana, Kejaksaan Agung juga menahan dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya. Kejagung menyebut ketiganya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola dan penyimpangan program makan bergizi gratis. Menurut Kejagung, banyak yayasan yang ditunjuk jadi mitra terafiliasi dengan ketiga tersangka. Bahkan ada kong kali kong dalam verifikasi yayasan mitra program MBG. Padahal menurut Kejagung, MBG seharusnya dikelola yayasan pada tiap sekolah. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara dimiliki oleh saudara DH, saudara SS dan saudara LP. Kejaksaan Agung juga menetapkan ketiganya atas dugaan korupsi terkait markup proses pengadaan barang dan jasa. Mulai dari sepeda motor listrik yang nilainya mencapai 1 triliun rupiah, 32.000 pasang sepatu, 31.000 komputer tablet, dan 5.000 lebih televisi 75 inci. Dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Untuk mengumpulkan bukti-bukti, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah tempat. Antara lain, kantor Badan Gizi Nasional di Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat. Penggeledahan juga dilakukan di rumah Dadan, Lodewijk, dan Sony. Sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik mulai dari ponsel hingga laptop disita. Terkait kasus korupsi MBG, Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih. Prabowo menyebut dirinya terpaksa mengganti orang yang ia sayang dan percaya yang diberikan tugas penting untuk negara, namun kini sedang menghadapi masalah hukum. Prabowo menghargai penyelidikan kasus dan tidak akan berkomentar karena tidak mau mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Saat ini sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar. Nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Sebelum jadi tersangka, Dadan Hindayana dan dua wakilnya di BGN dicopot jabatannya.
Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan sebagai Kepala BGN dan digantikan oleh Nanik S. Deyang. Dua pejabat lainnya yakni Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Sony Sonjaya dan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodewijk Pusung juga dicopot dari jabatannya. Pencopotan ketiganya disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Menanggapi penetapan Badan Gizi Nasional. Menanggapi penetapan petinggi BGN sebagai tersangka, Ketua Badan Anggaran DPR fraksi PDIP, Said Abdullah menyebut pernah mengingatkan Dadan Hindayana agar fokus pada tata kelola makanan. Menurutnya pengadaan yang dibuat Dadan di BGN mulai dari sepeda motor hingga gawai tidak berkaitan langsung dengan distribusi MBG. Yang terjadi di Badan Gizi Nasional kita tahu bersama. Itulah yang saya maksud, perbaiki tata kelola. Saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya. Dan fokus kepada makan bergizi gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, fokus pada iPad, itu tidak ada hubungan sama sekali. Harapan pun diletakkan kepada para petinggi BGN yang baru di bawah Nanik S. Deyang. Istana minta pejabat baru BGN tidak menyalahgunakan wewenang. Pimpinan BGN baru juga diminta memperbaiki tata kelola serta meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan program MBG. Iya, ada tata kelola ke depan yang harus dilihat lebih dalam lagi oleh pimpinan BGN yang baru. Dan juga bagaimana membangun koordinasi kerja dengan kementerian lembaga termasuk pemerintahan daerah. Karena penyelenggaraan MBG ini di seluruh Indonesia dan juga terkait dengan aspek penegakan hukum, tentu pemerintah menghormati sepenuhnya apa yang sedang dikerjakan oleh Kejaksaan Agung agar ini juga menjadi pengingat bagi pejabat publik yang lain agar tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan apalagi yang melibatkan anggaran yang berasal dari rakyat. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Jainur Rohman menilai untuk memperbaiki tata kelola MBG haruslah dimulai dari transparansi. Dia menilai program harus lebih transparan soal siapa-siapa saja yang diuntungkan dalam pengelolaan yayasan menjadi mitra MBG. Minim transparansi justru membuka peluang lebar untuk celah korupsi dan soal konflik kepentingan. Nah, yang kami lihat selama ini terhadap program MBG ini, ya transparansi misalnya terkait dengan daftar mitra, terkait dengan beneficial ownership-nya, terkait dengan pengadaannya dan seterusnya itu masih sangat tertutup ya dibandingkan misalnya dengan program-program pemerintah lainnya yang jauh lebih settle. Kami sangat melihat bahwa program MBG ini selalu
dibungkus dalam kerangka bahwa ini masih awal, ini merupakan program prioritas nasional, ini bisa dengan penunjukan langsung, dengan perpres khusus dan seterusnya. Padahal disitulah seharusnya ini diantisipasi sejak awal. Jangan karena ini program masih awal kemudian bentuk-bentuk perlakuan-perlakuan yang khusus yang tidak seharusnya itu tetap dilakukan atau diberikan. Publik berharap kasus korupsi petinggi BGN dapat menjadi pelajaran untuk memperbaiki tata kelola program MBG agar tidak menjadi ladang korupsi berjamaah. Sementara para siswa dan penerima manfaat MBG yang dirugikan hanya mendapatkan gizi seadanya.